Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Hari ini luar biasa, selamat pagi, siang, dan sore untuk Sobat Koperasi yang ada di YouTube ya, ataupun dimanapun Anda berada. Semoga hari ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Dan senang sekali hari ini semuanya sehat, sehat, dan sehat. Hari ini luar biasa, Febri tidak sendirian karena Febri menghadirkan narasumber-narasumber yang oke, tentunya dalam acara Podcast Sinau bareng Si Bakul Koperasi dengan tema Sikomo Belanja di Jogja atau revitalisasi koperasi melalui penerapan model bisnis berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Boleh dong tepuk tangannya Bapak Ibu. Hari ini senang sekali karena Sobat Koperasi ya, ini kita bertemu dengan beliau-beliau di kepadatan jadwal yang begitu luar biasa, tetapi beliau menyempatkan. Tetapi izinkan kami tentunya untuk menyapa terlebih dahulu. Ini tuan rumah kita, jangan pernah bosan sama beliau. Kita menyebutnya Ibu Koperasi Yogyakarta. Selamat datang kepada Ibu Insinyur Setio Hastuti MP, Kepala Bidang Koperasi. Selamat pagi, siang, sore Ibu. Selamat pagi, siang, sore Mas Febri. Bu, boleh Bu lambaikan tangan ke Sobat Koperasi Bu. Sehat Bu hari ini Bu? Halo, ya alhamdulillah. Siap berbagi ilmu? Siap. Pokoknya kita nanti ngobrolnya santai tapi berbobot ya Bu ya. Amin ya, harus. Terima kasih Bu Tuti. Selanjutnya kita juga punya narasumber berikutnya, Bapak Ahmad Ma'ruf SE MSI dari Akademisi Dosen UMY. Selamat pagi, siang, sore Pak. Selamat pagi, siang, sore Mas Febri. Iya, sehat hari ini Pak. Sehat, Boleh alhamdulillah. disapa dulu Sobat Koperasi Pak. Oke, selamat pagi, siang, sore. Iya, Sobat harus Koperasi. kita sapa semua dimanapun berada, sehat selama ya Pak ya. Dan selanjutnya ada tentunya Mas Hanif Hidayatullah ST, konsultan koperasi. Selamat pagi, siang, sore Mas. Selamat pagi, siang, sore Mas Febri. Boleh lihat ke kamera, disapa Halo, dulu. Selamat pagi, siang, sore Sobat Koperasi. Iya, senang banget. Dan tentunya juga narasumber sudah siap. Dan pastinya untuk Sobat Koperasi jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube kami, Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Bunyikan loncengnya biar dapat tentunya pemberitahan notifikasi untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru di hari ini. Dan hari ini langsung aja Bu, ini temanya menarik sekali. Sikomo Belanja di Jogja atau revitalisasi koperasi melalui penerapan model bisnis berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Kita langsung menuju ke Bu Tuti. Bu Tuti, ini pertanyaan yang pertama langsung kita arahkan ke Bu Tuti. Bu, jadi kebijakan strategis pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta dalam revitalisasi koperasi khususnya di sektor real tuh bisa dijelaskan nggak Bu untuk Sobat Koperasi yang ada di rumah Bu? Terima kasih. Jadi kami ini mendorong koperasi-koperasi itu untuk menjadi koperasi sektorial. Karena apa? Karena memang untuk koperasi sektorial perkembangannya bisa lebih luas nggih. Makanya kami mencoba selain mendorong juga kami mendampinginya itu dari sisi SDM-nya, dari kelembagaannya, kemudian dari produksi, keuangan, pemasaran serta digitalisasi. Nah, ini pentingnya revitalisasi ini adalah untuk rebranding koperasi di mata masyarakat atau di mata anggota koperasi sendiri, karena selama ini kan koperasi kesannya kuno, jadul, tempat simpan pinjam kan seperti itu nggih. Nah, makanya ini kita perlu merevitalisasi koperasi, memperbaiki koperasi supaya nanti kedepannya koperasi ini benar-benar badan usaha yang dikenal seperti badan usaha lain. Oke, bukan jadul tapi rebranding koperasi yang di hold ya Bu ya. Iya. Jadi memang koperasi ini ya pokoknya mulai dari SDM, kelembagaan, digitalisasi terutama ya Bu ya. Betul. Luar biasa. Nah, kita Bu Tuti kalau sudah menjawab, selanjutnya kita langsung menuju ke Pak Ahmad Ma'ruf. Pak Ahmad Ma'ruf, dari sisi definisi elemen utama dari model bisnis berkelanjutan yang relevan diterapkan di koperasi sektorial itu apa aja sih Pak? Ya, jadi program ini sangat bagus ya, dan menjadi kebutuhan karena secara faktual koperasi-koperasi kita ini nama ada, kelembagaan ada, tapi kadang-kadang bisnisnya nggak powerful. Bahkan pada beberapa koperasi yang proses bisnisnya itu diawali dari lebih project misalnya, keberlanjutannya itu relatif rendah. Saya kira memang butuh
Lalu kalau seperti itu apa? Butuh direvitalisasi. Salah Yes. satu yang dilakukan oleh Bu Tuti ini tentang apa istilahnya tagline-nya Sikomo Belanja. Saya kira ini satu hal yang baik. Dan secara faktual memang koperasi-koperasi yang ada di Jogja khususnya di DIY ya, itu memang banyak koperasinya tapi bisnisnya kurang powerful. Ciri bisnis powerful itu adalah dia bisa melayani kebutuhan anggotanya. Oke. Itu ciri utama. Kalau yang simpan pinjam saya kira mayoritas sudah clear. Bisa simpan pinjam dan sebagainya, tinggal mungkin tata kelolanya. Tapi yang sektor real inilah yang masih kurang. Kenapa? Karena kompetisinya sangat tinggi. Sektor real itu misalnya yang paling real dia memproduksi sesuatu. Pertanyaannya adalah apakah si koperasi itu memang punya resource sumber daya khususnya biasanya SDM ya, yang mumpuni untuk menghasilkan sesuatu produk ya, produk dan jasa, itu sektor real. Yang berkompetisi dengan private, dengan individu yang memang kalau para pebisnis privat itu kan talentanya biasanya lebih kuat. Yang kedua ya dia lebih fleksibel dalam proses bisnisnya. Nah disitulah maka revitalisasi bisnis perlu dilakukan di koperasi, bahwa bisnis itu harusnya tetap jangan terlalu birokratis dalam pengambilan keputusannya, kan gitu ya. Meskipun itu dalam wadah satu koperasi. Nah itu prosesnya. Yang lain adalah pendekatan atau penggunaan teknologi informasi menurut saya jadi pas. Apa yang diambil Bu Tuti pas ya, bahwa melakukan revitalisasi itu menggunakan karena kewenangan ya dan ketugasan dari dinas itu harus menggunakan instrumen digital. Nggak mungkin dia langsung ya. SDM di dinas koperasi ini kan terbatas. Ada tim tangguh kayak Mas Hanif ini kan juga tim tangguh ya. Tapi kan terbatas. Yeah. Sementara ruang dan keruangan di DIY itu meskipun katanya kecil, sempit, tapi kan tetap memerlukan mobilitas yang energi lebih. Maka diterobos dengan teknologi informasi. Saya kira ini udah pas. Oke, di garis bawahi tadi Pak, pertanyaannya adalah statementnya nggak powerful. Tantangan utamanya di koperasi di sektor real itu mengadopsi prinsip tata kelola modern dan digitalisasi. Itu maksudnya gimana Pak? Jadi yang pertama, bisnis pasti berorientasi pada bagaimana dia menciptakan barang berkualitas, diinginkan oleh konsumen. Konsumen utamanya kan anggota ya. Yes. Selain juga masyarakat umum, tergantung jenis koperasinya. Yang kedua, bisnis yang berkualitas ini berarti akan bersaing ketat dengan private, dengan penyedia barang yang dilakukan oleh individu. Nah, kompetisi ini orang nyebut produk yang berdaya saing. Itu mudah dilakukan tapi susah mewujudkannya. Mudah dilakukan tapi susah mewujudkan. Susah itu, susah. Karena apa Pak itu biasanya Pak? Sumber utamanya di SDM. SDM. Kalau modal selesai sebenarnya. Jadi kalau koperasi bilang kami kesulitan modal, sebenarnya nggak banyak juga yang real kesulitan modal, karena sekarang untuk bersinergi untuk mendapatkan modal murah itu banyak. Bank yang melakukan proses bisnis ataupun lembaga koperasi, namanya koperasi simpan pinjam yang over liquidity itu banyak, sehingga kolaborasi antar koperasi itu sangat mungkin dilakukan hanya untuk modal. Yang jadi susah adalah bagaimana menciptakan produk yang dibutuhkan pasar. Kalau cuman bikin produk tapi nggak terjual, nggak ada gunanya. Sama aja ya Pak ya, nggak ada gunanya. Benar. Itu. Jadi memang harus punya produk yang memang bermanfaat juga ya Pak ya untuk masyarakat juga ya. Terserap oleh masyarakat. Terserap market lah ya, market. Dalam konteks bisnis sebenarnya yang disebut market tidak hanya anggota dan warga Jogja, tapi juga bisa juga ekspor. Ekspor juga bisa ke luar daerah. Jadi market itu kan luas. Jangan sampai kita memproduksi barang yang satu dengan kapasitas yang tidak efisien, tidak ekonomis, sudah gitu marketnya susah. Karena banyak ya orang yang membuat produk kreatif, betul kreatif, tapi dia tidak berorientasi pasar. Kreatif tapi tidak melihat berorientasi pasar. Nah dampaknya apa? Produk kreatif itu nggak menghasilkan cuan. Sia-sia ya Pak? Kan gitu. Bisnis koperasi harus menghasilkan cuan. Iya kan? Saya kira itu. Luar biasa, bisnis koperasi harus menghasilkan cuan, Pak Ahmad. Mas Hanif tunggu dulu ya Mas ya, kita kembali ke Bu Tuti. Ini berkesinambungan nampaknya nih. Bu Tuti, tadi kan ngomongin digitalisasi. Nah, pemerintah mendukung proses digitalisasi koperasi baik dari sisi regulasi, infrastruktur maupun pendampingan dari sisi apa Bu? Mohon izin.
Pertama ini kami menggunakan IT ini untuk pembinaan pendampingan dengan Sibakul Klinik Koperasi. Jadi ini kami memaksa mereka untuk menggunakan digital kalau mau mau berkembang harus dipaksa dulu dengan cara kita membinanya dengan digital gitu Kemudian yang kedua itu kami juga mengadakan pelatihan untuk digitalisasi baik keuangan maupun manajemen koperasi. Siapa yang ikut? Ya yang belum. Jadi kan yang menentukan ikut apa enggak kita lihat lagi di klinik koperasi. Klinik koperasi kan ada ada rekam medik. Klinik itu rekam medik ada rekam medik koperasi gitu ya. Jadi ini yang sudah digital, ini yang belum. Jadi di sini kami menentukan mana yang menjadi peserta pelatihan gitu Kemudian juga pendampingan ke lapangan gitu. Kami juga bersinergi dengan pihak luar kan banyak penyedia aplikasi gitu yang misalnya bisa dipercaya sudah direkomendasikan. Ini kami mendorong untuk monggo ini langsung kami temukan, kami fasilitasi gitu loh untuk antara yang mempunyai aplikasi sama yang butuh aplikasi. Yang punya aplikasi sama yang butuh aplikasi ya Bu ya. Ya itulah yang kita lakukan. Kemudian yang penting itu yang menyadarkan kalau itu dengan IT itu bisa terdetek ini kita harus kemana. Contohnya dulu ini saya diberitahu ya sebelum ada koperasi yang koperasi yang menggunakan IT masih manual dengan Excel gitu ya. Ternyata setelah menggunakan IT, Bu, kami bisa kami bisa menolak anggota-anggota yang meminjam yang karena kedekatan jadi dengan IT kan bisa ini nggak boleh meminjam lagi ya ini kan bisa diatasi dengan itu. Jadi kemudian untuk menghitungnya, untuk mengevaluasinya itu kan lebih cepat dengan IT ya. Inilah yang kami dorong ya. Juga digitalisasi pemasaran pastinya. Semua sekarang itu kan ada pemasaran online. Kalau kita tidak bermain ke situ pasti kalah itu ya. Jadi memang digitalisasi itu penting banget ya Bu. Makanya Sikomo belanja di Jogja dengan Sibakul Klinik Koperasi ini hubungannya berkesinambungan selalu ya pasti Bu. Sibakul Klinik Koperasi itu rumah klinik gitu di dalamnya itu ada pengelolaannya dengan strategi Sikomo belanja di Jogja itu. Jadi bagaimana revitalisasi di situ ada data, kemudian data itu bagaimana menentukan intervensi yang dilakukan, bagaimana mengevaluasi gitu. Kemudian kita ada data baru terus bagaimana terus di dalam klinik koperasi itulah. Sikomo belanja di Jogja muter-muter Sikomonya. Muter-muter ya, makanya belanja di Jogja itu ya Bu ya. Terima kasih Bu Tuti. Mungkin Mas Hanif ingin menambahkan ataupun merespon Bu Tuti tadi. Baik, jadi kalau klinik koperasi ini sebenarnya sudah sudah ada beberapa tahun dan setiap tahun itu ada perkembangannya. Sebagaimana tahun ini itu di klinik koperasi itu yang awalnya klinik koperasi itu hanya menghubungkan antara dinas koperasi selaku pembina dengan koperasi yang didampingi, yang dibina. Nah, untuk tahun ini ada pengembangan baru yaitu masyarakat ataupun anggota itu bisa melihat bagaimana rating koperasi. Ya, rating koperasi ini penilaian dari koperasi tersebut yang menilai adalah dinas koperasi. Terus kemudian juga dilihat dari administrasi ketertiban koperasi itu menyampaikan laporan karena kan koperasi ada kewajiban penyampaian laporan. Nah, ini nanti akan mempengaruhi nilai rating sehingga ini nanti ketika anggota ataupun masyarakat yang ingin atau sebelum berinvestasi atau bertransaksi ke koperasi ini bisa melihat kira-kira koperasinya ini ratingnya penilaiannya bagaimana, atau kadang kita juga bisa menghindarkan masyarakat ketika ingin berinvestasi ke koperasi itu apakah ini benar-benar koperasi atau usaha yang mengatasnamakan koperasi. Jadi bisa dilihat peta sebaran koperasi yang ada di DI itu di dalam klinik koperasi. Jadi memang harus bertahap supaya efektif ya Mas ya.
Itu luar biasa Mas Hanif. Nah, kita kembali lagi ke Bu Tuti. Bu Tuti, ini kalau ngomongin tentang indikator utama yang digunakan pemerintah dalam menilai koperasi sehat dan koperasi modern itu apa aja sih, Bu? Kalau sehat itu kan sebetulnya banyak itemnya ya, banyak itemnya. Nanti yang dulu hanya dari keuangan sekarang dengan usahanya juga gitu J. Untuk detailnya apa saja saya ya belum hafal J. Aman bukan resep dokter kan banyak Bu ya. Banyak. Oke. Mungkin Mas Andi malah lebih tahu J. Tapi di sini kami nanti hasilnya adalah sehat, kemudian cukup sehat, kemudian dalam pengawasan khusus kalau di sehat nilai kesehatannya setelah RAT, kemudian kita kan langsung dinilai kesehatan. Kemudian dari modern dari sisi kelembagaan, bisnis, SDM, kemudian marketnya juga, itu digitalisasinya juga, itu kan ada indikator dari pusat ya untuk modern. Nanti ada nilai modern, cukup modern, kemudian modern, cukup modern, kurang modern, tidak modern. Iya, ada 4 juga. Nah, ini 2 data inilah nanti di dalam klinik koperasi sudah ya artinya dikawinkan diintegrasikan gitu, nanti kita akan ketemu koperasi sehat modern. Nah, ini sehat modern ini apa yang harus dilakukan ke koperasinya apa? Kalau yang sehat tapi kurang modern berarti apa? Juga pembinaan kita sudah bisa menentukan itu gitu ya. Jadi lebih ke mengklaster koperasi sehingga pembinaan yang dilakukan tepat itu. Sesuai tepat sasaran ya Bu ya. Modern sehat. Iya. Nanti pokoknya kita nanya sama Mas Adif nanti ya, dijelasin ditambahin ya Mas ya. Bu Tuti udah sampaikan ini resepnya saking banyaknya. Jadi Bu Tuti harus menghafal satu-satu kayaknya banyak ya Bu ya. Nah, kalau dari sisi Pak Ahmad nih dari akademisi ya, Pak Ma'ruf ya. Indikator untuk digunakan menilai koperasi sehat dan modern menurut pendekatan ilmiah itu apa aja sih Pak? Ya. Oke. Ada beberapa dimensi yang bisa digunakan untuk menilai kinerja sebuah koperasi. Dimensi yang paling dasar itu kelembagaan. Ya kan? Bisnis sekarang harus taat regulasi. Berarti kan faktor kelembagaan kan, perizinannya, proses bisnis, proses pengambilan keputusan, berarti kan tata kelola itu masuk di variabel kelembagaan. Itu penting. Koperasi yang bisnisnya bagus tapi nggak punya legalitas, itu membahayakan juga pada siapa? Pada anggota maupun masyarakat. Karena kita juga menemukan banyak korban ya, investasi bodong yang dilakukan oleh oknum mengatasnamakan koperasi. Menurut saya itu bukan koperasi ya, cuman sekarang rame itu di daerah lain Jawa Tengah, Boyolali nggak salah ya, rame kan, baru rame. Nah, dia pakai nama koperasi, tapi perilakunya sebenarnya bukan koperasi. Pertanyaannya coba dikejar, kelembagaannya fake nggak? Kelembagaan itu tidak sekedar terpenuhi perizinan, tapi misalnya dalam organisasi itu ada rapat anggota, terjadi tidak rapat anggota, bagaimana prosesnya, itu dimensi kelembagaan. Kemudian dimensi berikutnya adalah tentu dimensi bisnis ya, proses bisnis yang dilakukan, mulai dari bagaimana produk, kualitasnya, layanannya, dan seterusnya. Dimensi bisnis banyak. Inti dari proses bisnis adalah dimensi bisnis adalah layanan, jasa ataupun produk itu memang memberi kepuasan pada anggotanya. Kalau itu koperasi, memang yang langsung terkait dengan anggota atau kepada konsumen non anggota, karena juga koperasi itu kan bisa melayani di luar anggota. Nah, kepuasan konsumen itu kan pasti akan ditentukan oleh banyak hal, atas kualitasnya, variabel harga, kemudian macam-macam ya. Dimensi kualitas itu kan tidak sekedar fungsi tapi juga mungkin keawetan, mungkin kalau rasa, kalau produk makanan ya gizi dan rasa, itu banyak dimensinya. Kemudian variabel yang lain adalah dalam pengadministrasian keuangan. Dimensi khusus tentang accounting ini penting. Lagi-lagi ya, yang sering menjadi problem itu karena kita tidak taat pada pencatatan dan sistem pembukuan yang akuntabel. Sistem sekarang sudah banyak ya aplikasi-aplikasi dan sistem ya
yang digunakan oleh koperasi, dan mayoritas koperasi khususnya simpan pinjam itu hampir semua udah pakai sistem informasi. Tapi yang di sektor real itu memang belum banyak yang pakai sistem itu, sehingga kesalahan input pada proses keuangan gitu ya, itu bisa menjadikan informasi yang salah. Nah, kalau menggunakan sistem informasi itu cenderung mengeliminir kesalahan-kesalahan yang sebenarnya sederhana tapi bisa berdampak fatal. Itu contoh. Kemudian dimensi yang lain tentu faktor bagaimana manajemen keanggotaan. Koperasi itu entitas bisnis yang unik karena dia dibangun atas individu-individu yang gabung dalam koperasi. Nah, pertanyaannya, ini Dupen ini enggak terawat tidak? Dia ikut berpartisipasi atau tidak? Atau hanya hadir, daftar, lalu bayar, udah cukup? Nah, itu kan justru dimensi keanggotaan inilah yang akan membedakan dengan entitas PT, entitas CV, ataupun entitas bisnis individu. Dan terakhir tentu pada dimensi supporting ya, alat, sarana, prasarana termasuk IT. Teknologi ini hanya alat sebenarnya. Kita punya uang, bisa punya sistem, tapi kalau kultur kita nggak masuk, sistem itu nggak ada gunanya. Seperti kita punya handphone, tapi kalau hanya digunakan untuk sosmed saja, ya nggak powerful handphone itu. Nah, sama dengan punya alat. Nah, koperasi mayoritas dari sarana itu tempat kalau kantor ada ya. Ruang bisnis kadang-kadang masih banyak yang nggak representatif. Kalau yang koperasi simpan pinjam bagus-bagus tuh kantornya. Tapi coba lihat kalau yang sektor perdagangan, yang distribusi, yang sektor real ya tidak semua. Nah, bagaimanapun sarana prasarana itu tetap penting menentukan ya. Saya kira itu beberapa hal yang semuanya dari itu semua ruhnya itu di SDM. Ya. Mau kelembagaan, bisnis, kemudian tadi ketersediaan sarana juga itu kan sangat dipengaruhi oleh si SDM koperasi itu. Nah, mayoritas koperasi itu yang terjadi dipengaruhi oleh leadernya. Hanya leader, lalu dia mungkin 1-2 orang saja. Ini kelemahan. Itu hal baik dalam artian si orang tadi berkontribusi itu bagus, tapi ketika dia tidak membangun regenerasi, kemudian bangun teamwork yang lebih luas, ini ada ketergantungan, ini juga membahayakan. Jadi ada koperasi tumbuh bagus, begitu leader atau orang berpengaruh ini nggak ada, entah karena pindah, entah karena meninggal dunia, atau intinya tidak berperan lagi di situ, biasanya koperasinya langsung decline. Nah, ini yang harus diantisipasi. Maka tadi saya sepakat, revitalisasi koperasi itu model bisnis berkelanjutan itu juga aspek regenerasi pengurus, regenerasi aktor itu menjadi penting. Karena secara fakta memang koperasi itu isinya aktor-aktor. Itu fakta kok. Aktor ya. Iya. Kalau aktornya itu hilang, koperasinya itu decline. Padahal bisnis yang baik itu sebenarnya kan nggak tergantung aktor. Iya. Kan gitu ya. Tapi real dalam koperasi itu mayoritas bergeraknya itu karena aktor. Kalau saya itu realita, nggak perlu kita pungkiri, nggak ada masalah. Gitu. Memang aktornya berperan penting ya Pak ya. Iya. Waduh, Pak Ma'ruf terima kasih. Ini menarik sekali, tadi juga disampaikan menggunakan nama koperasi tapi kelakuan tidak koperasi ya. Iya. Nih Bu Tuti, ini menyambung nih mekanisme reward dari sisi dinas atau punishment bagi koperasi yang tertib atau tidak tertib dalam pelaporan RAT dan tata kelola. Adakah fitur yang mendukung, Bu? Tadi sudah sedikit disampaikan oleh Mas Hanif itu yang namanya rating itu ya. Itu memang sekarang sudah dibuka ke publik. Monggo sudah dibuka. Itulah biar publik yang mereward sama punishment juga. Nah, ini artinya punishment di sini tadi kan banyak masyarakat sebetulnya ingin bergabung menjadi anggota investasi dengan melihat di situ itu kan, tahu koperasi ini jelek, ini panis sendiri, jadi itu panis dari masyarakat itu. Kalau dari sisi dinas hanya nanti kita membuat teguran, kemudian tidak
mengeluarkan sertifikat kesehatan seperti itu ya, seperti aturan-aturan yang kami gunakan. Kalau rewardnya biasanya kami ya terus kalau koperasi ini memang bagus untuk bagaimana kami mendampingi intens gitu ke koperasi tersebut itu loh, yang supaya nanti dia menjadi yang modern dan sehat tadi gitu. Modern dan sehat ya Bu. Iya. Itu intinya harus menjadi modern dan sehat. Nah, Bu Tuti terima kasih. Mas Andi mungkin ingin menambahkan apa yang disampaikan Bu Tuti untuk tadi? Baik, jadi tadi sempat juga disampaikan Bu Tuti bahwasanya apa ya, klinik koperasi ini kan dipakai untuk sedikit memaksa ya Bu ya. memaksa untuk kebaikan ya Bu, boleh ya Bu ya. Agar memanfaatkan fitur digital gitu kan. Nah, kadang kan koperasi ini apa ya, sudah menganggapnya untuk proses digitalisasi, transformasi digital itu hanya membeli alat gitu nggih. Hanya berinvestasi di situ tanpa terus kemudian diikuti dengan tadi yang disampaikan Pak Ahmad Ma'ruf, budaya kerjanya, pola pikirnya itu tidak terus kemudian diubah gitu kan. Sehingga apa yang terjadi itu ketika berinvestasi di dalam digitalisasi, entah itu apa ya, di dalam melakukan branding di media sosial, mungkin sudah melakukan branding di media sosial, sudah berinvestasi di situ, terus kemudian sudah bikin konten, tapi lupa kadang anggota itu apakah sudah follow atau belum, sudah diajak atau belum, apakah nah sudah itu gimana nih pemecahan masalahnya? Udah diajak apa belum gitu ya Bu ya? Diajak apa belum gitu kan, sehingga anggota itu apakah sudah berinteraksi dengan media sosial atau belum. Untuk medsosnya koperasi itu sendiri itu dari segi apa ya, kanal digital ya, saluran informasi yang ada di koperasi apakah sudah diajak atau belum, itu kadang lupa, sehingga ya yang terjadi sudah ada SDM yang ada di medsos, namun medsosnya ternyata minim interaksi, kurang dimanfaatkan, sehingga nanti ya akhirnya kurang berkembang juga, akhirnya investasinya mungkin ya tidak berkembang gitu. Jadi medsos itu penting. Jadi kalau mau nggak punya kuota cari wifi ya Mas ya, buat update apakah aktif atau enggak ya interaksinya gitu. Terus Mas gitu. Terus kemudian selain itu juga apa ya, mungkin koperasi sudah berinvestasi untuk mungkin di IT bagian keuangan, administrasi, tapi SDM-nya tidak dilatih untuk melakukan bagaimana melakukan proses secara digital, itu tidak dilatih, terus kemudian juga tidak dilakukan evaluasi, itu juga nanti akhirnya kembali lagi ke sistem manual digital, tidak berkembang. Dipakai lagi gitu ya, tidak dipakai lagi karena kurang diadakan pelatihan seperti itu. Mungkin itu untuk proses digitalisasi. Jadi memang harus mengikuti perkembangan ya Mas ya. Lihat di sosmed aktif atau enggak, interaksi atau enggak gitu. Nah, kalau dari Pak Ahmad Ma'ruf ini kan tadi ngomongin tentang keseimbangan, menyeimbangkan. Cara gimana sih Pak? Cara koperasi menyeimbangkan misi sosial dan tujuan ekonomi dalam kerangka bisnis berkelanjutan ini Pak. Ya. Ciri dari bisnis berkelanjutan itu pasti memperhatikan aspek sosial. Sosialnya pasti. Karena di dalam koperasi itu ada satu prinsip yang harus diikuti itu ya oleh koperasi, namanya concern for community. Jadi peduli pada lingkungan. Lingkungan itu masyarakat, lingkungan itu tidak hanya dimaknai lingkungan hidup tapi juga lingkungan sosial. Maka semua bisnis yang akan berkelanjutan ya itu pasti akan concern pada lingkungan ya. Itu kalau di perusahaan umum CSR misalnya. CSR-nya ya Pak ya. Kalau di koperasi ini tidak lagi sekedar atribut, tapi itu prinsip. Jadi koperasi itu wajib, karena prinsip kan, namanya prinsip ya wajib jalankan, peduli pada lingkungan, concern for community. Bentuknya apa? Macam-macam. Sesuatu yang mungkin tidak terkait langsung dengan produk, karena kalau terkait dengan langsung dengan produk itu biasanya nanti masuk ke promosi. Jadi ngomong nyumbang tapi ini sebenarnya bagian dari marketing. Nyumbang nih ngomong marketing ya. Bisa gitu ada Pak. Prakteknya kan marketing gitu ya, brandingnya gitu. Baik-baik. Kalau dia nyumbang tapi tidak terkait dengan produk, itu luar biasa. Jadi misalnya ya, koperasi selain berbisnis koperasi ada bisnis kuliner nih, punya warung, punya catering,
punya nanti apa itu program makan siang gratis misalnya kan, koperasi boleh. Nah, ketika koperasi memberi layanan program makan siang gratis, tapi dia dari sisi revenue keuntungannya dia misalnya concern untuk hal yang lain, misalnya di luar pendidikan tapi untuk infrastruktur desa, misalnya buat sumur bor di tempat kering, boleh nggak boleh? Gitu kan, nggak ada hubungannya dengan makanan kan? Nah, itu justru yang akan membuat bisnis itu berkelanjutan. Ya, itu kalau dalam filosofi agama itu ya setiap rezeki itu kalau juga berbagi kan gitu ya. Di kita kan ada istilah zakat, infak, sedekah, maka keberlanjutannya, keberkahannya akan muncul dan itu berkembang. Betul. Iya toh, kan gitu ya. Saya kira itu luar biasa. Jadi sedekah yang memanfaatkan untuk memberi manfaat pada sekitar ya Pak ya. Itu memang harus menjadi tanggung jawab koperasi. Dan itu masuk prinsip. Jadi kadang-kadang ini kurang perhatikan. Padahal itu sesuatu yang fundamental. Gitu. Luar biasa sekali Pak Ma'ruf. Terima kasih Pak Ma'ruf. Kita langsung menyambung ke Mas Hanif lagi. Mas Hanif, jadi sejauh mana sih aplikasi seperti Sibakul Klinik Koperasi dapat dimanfaatkan untuk mendorong transformasi digital tuh Mas? Kalau tadi kan sudah disampaikan untuk harus bermanfaat segala macam gitu, gimana Mas? Iya, itu tadi. Jadi untuk klinik koperasi ini kan karena tadi kita sampaikan bahwasanya ya ditekan ya demi kebaikan ya Mas ya. Kan boleh kan Mas ya? Iya, boleh. Sekarang masyarakat juga bisa memanfaatkan klinik ini karena kan ketika ingin menjadi anggota koperasi, berinvestasi di koperasi, bertransaksi di koperasi itu sebaiknya lihat dulu data koperasi itu apakah masuk di dalam peta data itu, terus kemudian ratingnya bagaimana gitu kan. Nah itu nanti koperasi yang menjadi koperasi binaan DIY ini nanti dipaksa untuk mengisikan datanya di klinik koperasi, mengupdate datanya secara rutin, terus kemudian juga mengisi laporan triwulan ataupun semester di klinik koperasi. Nah ini nanti koperasi itu akan terbiasa dengan kerja digital. Terus kemudian klinik koperasi ini juga di dalamnya ada informasi mengenai pelatihan, pendidikan yang dilaksanakan oleh dinas koperasi. Koperasi bisa mendapatkan informasi pelatihan yang akan diselenggarakan, bisa mendaftar di situ, dan juga bisa mengusulkan pelatihan apa yang diinginkan, yang dibutuhkan juga ya Mas ya. Itu. Terus kemudian koperasi juga bisa berkonsultasi. Jadi konsultasi tidak harus datang ke dinas. Secara langsung gitu bisa. Gitu. Nah, sudah ada WA, kenapa pakai klinik? Dan gitu ini kan. pas respon ya. Iya, karena kalau WA itu kadang ganti handphone hilang. Iya, riwayat chatnya hilang. Tapi kalau di klinik bisa tersimpan. Terrecord ya Mas ya. Gitu. Terus kemudian juga di dalam klinik ini setiap materi pelatihan yang diselenggarakan itu materinya disimpan di situ. Selalu ada ya Bu. Jadi download pun bisa ya Bu ya. Bisa. Jadi kapanpun koperasi bisa mengakses materi di situ. Dan itu lifetime Mas, maksudnya nggak akan hilang di situ materinya. Tidak, Wah enak banget itu udahannya. Terus gitu. Mas. Ya kadang kalau disimpan di Google Drive, lupa linknya hilang. Iya. Tapi kalau di klinik silahkan dibuka di klinik, nanti materinya sudah ada. Iya, sudah ada. Bahkan ketika koperasi ini karena kadang pelatihan itu kuotanya terbatas. Ya itu. Iya kan. Nah, yang tidak ikut jadi peserta bisa mengakses juga materi-materi pelatihan sehingga bisa menjadi media belajar juga. Terus kemudian juga tadi pelaporan agar koperasi ini juga tertib untuk pelaporan triwulan ataupun semester ke dinas. Mungkin itu. Jadi kan materi bisa di-download dimanapun karena kuota terbatas juga ya Mas. Semisal kalau udah di-download ada yang belum jelas itu bisa tanya juga kan Mas? Bisa. Pakai fitur konsultasi itu. Enak banget ini udah, dan semua itu khusus untuk sobat koperasi yang ada dimanapun Anda berada. Nah terima kasih Mas Hanif. Kita kembali ke Bu Tuti. Bu Tuti ini menarik sekali nih. Jadi fitur apa sih tadi kamu ngomongin fitur yang mendukung bisa dilaksanakannya si Komo belanja di Jogja, karena jalan-jalan terus nih Bu. Gimana Bu Tuti? Namanya kami tambahkan adalah cek rekap data. Cek rekap data. Iya. Di situ kalau dulu misalnya koperasi yang RAT itu ada berapa jumlah, hanya sekedar jumlah. Oh sekarang 100
tahun kemarin 50 misalnya seperti itu dengan jumlah. Nah, sekarang itu bisa dilihat yang sudah mana, yang belum mana, sehingga inilah yang menjadi acuan kami untuk ngoyak-oyak koperasi itu ya. Itu kewajiban tapi yang dioyak-oyak gitu. Kewajiban tapi dioyak-oyak. Iya, Benar. Demi itu, kebaikan kembali lagi ya Bu ya. Nah, itu tidak ya RAT, kemudian pemeriksaan kesehatan item-item di dalam pemeriksaan itu, kemudian dari 6 aspek pembinaan, misalnya ini koperasi kok nggak pernah ikut pelatihan, itu kami kan juga tahu gitu, karena di situ ada cek tadi mana yang sudah, mana yang belum tadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada rating tadi yang sudah diterangkan Mas Hanif. Jadi masyarakat bisa melihat gitu, bisa melihat inilah cara kami untuk perbaikan koperasi 2 arah. 2 arah ya Bu nah, ya. kan koperasi takut kelihatan jelek ya gitu kan. Jadi mereka, loh ini kok saya bintang itu dalam bintang ya ada warnanya gitu nggih. Loh ini kok bolong bintangnya nggak ada warnanya. Kenapa ini? Oh karena belum melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, terus kan mereka terus mengajukan usulan untuk diperiksa kesehatannya gitu. Nah, inilah yang baru di klinik koperasi, kami mencoba supaya perbaikan itu bukan tanggung jawab kami, tapi tanggung jawab mereka juga gitu loh. Bersama ya Bu. Bersama dengan seperti ini revitalisasi pengembangan koperasi ini kan bisa berlangsung lebih cepat gitu Itu sudah memang sudah saya share hari ini, besok itu loh Bu, saya ini kok gambarnya seperti ini apa? Nah, ini ternyata itu respon dari koperasinya yang ingin menjadi lebih baik juga banyak itu Ternyata menjadi lebih baik itu juga banyak, nggak masalah ya Bu ya. Iya. Kan dengan rating tadi itu jadi kayak sadar diri. Karena ternyata karena koperasi bentukan ini ternyata ada yang nggak tahu kalau harus RAT juga ada. Saya baru tahu. Tapi kan tetap didampingi terus kan ya Bu ya. Nah, ini kan jadi ada komunikasi 2 arah itu untuk perbaikan itu Oke, ini strategi luar biasa sekali. Nah, ini sedikit Bu, bisakah strategi ini diterapkan di Kopdes Bu? Ini Koperasi Desa Merah Putih ini yang sekarang sedang digonjot pembentukannya ini di DIY jumlahnya 438 dengan jumlah kelurahan itu di DIY 438 Bu? 438 yang dibentuk harus nanti 12 Juli sudah selesai. Nah nih Bu, strateginya. Ini kan Koperasi Desa Merah Putih ini kan bentukan kabupaten kota. Nah klinik koperasi ini sudah kami sudah kami sosialisasikan ke kabupaten kota gitu, sehingga dari kabupaten kota itu sudah mempunyai akun pembinaan untuk masing-masing daerah masing-masing sudah tahu. Nah ini kemudian Kopdes ini pada saat pendaftaran mengajukan badan hukum itu kan sudah terdaftar di ODS namanya, Online Data System Kementerian Koperasi. Nah semua data di ODS itu sudah link, kami kan sudah integrasi nih klinik koperasi dengan, jadi data yang masuk di sana sudah pasti masuk di kami, pasti itu sudah ada. Perkembangannya ada gitu ya. Data dasarnya, keragamannya ada. Nah dengan keberadaan data itu kan kita bisa terus menambah ke data kinerjanya. Berarti harus didorong RAT-nya, berarti harus didorong untuk bisnisnya, harus didorong untuk pembuatan laporannya seperti itu. Jadi karena sistemnya kami sudah integrasi dengan kementerian juga, kemudian itu koperasi sama semuanya untuk pengembangannya, makanya Clean ini strategi Sikomo belanja di Jogja ini dengan di dalam aplikasi Sibakul Klinik Koperasi ini bisa diterapkan nanti untuk mengawal perkembangan Koperasi Desa Merah Putih. Kedepannya memang seperti itu ya Bu, luar biasa sekali. Bu Tuti, terima kasih. Selanjutnya kita langsung menuju ke Mas Hanif. Mas Hanif, nah tadi kan kita ngomongin Sikomo belanja di Jogja. Nah strategi yang luar biasa ini, strategi yang dilakukan agar anggota koperasi mungkin khususnya yang belum akrab dengan teknologi tetap bisa terlibat aktif tuh gimana Mas? Untuk menanggulanginya. Untuk menanggulangi itu. Jadi mungkin koperasi juga ketika bertransformasi menggunakan digital, nah itu memakai perangkat ataupun aplikasi yang mungkin sudah akrab ataupun
banyak dipakai oleh anggota. Contohnya WhatsApp. Nah, itu kan jadi itu mudah WhatsApp ya, paling mudah itu. Paling mudah itu WhatsApp itu kan banyak dipakai. Nah, itu bisa menjadi kanal informasi digital yang bisa dimanfaatkan oleh koperasi untuk menyampaikan informasi baik itu melalui status WA ataupun pakai grup. Nah, itu kan bisa itu. Jadi pakai aplikasi yang banyak digunakan, kemudian juga mudah digunakan, artinya nanti anggota bisa menjangkau dan harapannya nanti informasi itu bisa tersampaikan pada anggota itu. Jadi kalau di grup jangan cuma di mute aja tapi juga dibaca ya Mas ya informasinya ya. Kan banyak tuh ya biasanya di mute, bahkan itu kan informasi penting padahal gitu ya. Terus Mas. Iya, kemudian juga ada anggota yang mungkin ditunjuk sebagai tim untuk transformasi digital. Biasanya kan anggota-anggota yang lebih muda, yang lebih bisa digital. Nah, ini nanti koperasi ini bisa dibentuk kelompok-kelompok kecil. Iya, kelompok-kelompok kecil. Nah, dari masing-masing kelompok ini mungkin didampingi satu orang yang ini bisa paham digital. Jadi ketika nanti ada anggota yang kesulitan di dalam kelompok tersebut, ini bisa didampingi. Jadi di dalam transformasi digital melibatkan agar anggota ini bisa akrab, bisa dekat dengan koperasinya. Ini perlu ada yang namanya pendampingan tadi. Pendampingan ini melibatkan anggota koperasi juga. Saling terlibat gitu ya Mas ya. Iya, artinya nanti anggota juga ikut merasa memiliki juga terhadap perkembangan koperasinya seperti itu. Sudah sampai dua arah itu tadi ya Mas. Dua arah. Oke, ada lagi Mas Hanif mungkin? Saya kira itu jadi memakai teknologi yang sederhana, yang akrab, yang sudah banyak dipakai, terus kemudian juga melibatkan anggota yang sudah bisa untuk digital itu mendampingi anggota yang lain. Jadi dibentuk kelompok-kelompok kecil, saya kira gitu untuk prosesnya. Jadi ada evaluasi juga nanti di dalam perjalanannya. Jadi sama anggota harus saling merangkul ya Mas ya untuk menuju ke perkembangan yang lebih baik. Iya. Oke, terima kasih Mas Hanif. Selanjutnya ke Pak Ma'ruf lagi. Nah, Pak Ma'ruf ini yang dibutuhkan dalam revitalisasi koperasi menuju koperasi yang berkembang usahanya itu apa aja sih Pak Ma'ruf? Yang diperlukan? Yang diperlukan. Karena proses revitalisasi itu sebenarnya kan harus dua arah ya. Arah yang paling utama itu sebenarnya aktornya ya dari internal koperasi itu sendiri. Yang dimotori tentu oleh pengurus, manajer, dan anggota. Lalu revitalisasi yang unsur dari luar dalam konteks ini adalah tentu sebagai pembina dinas. Salah dinas di provinsi, maupun yang di kabupaten kota, ya kan, koperasi kan begitu ya. Ataupun dinas lain yang sektornya, misalnya koperasi peternakan. Ya, kalau kompetensi tentang teknis peternakan ya dinas peternakan dong, kan gitu ya. Kalau butuh kelembagaannya, gitu ya. Jadi pengembangan bisnis itu kan tadi multidimensi. Nggak mungkin lalu revitalisasi bisnisnya itu didorong justru dari atas. Nggak akan ketemu nanti. Jadi revitalisasi itu benar-benar didorong sesuai dengan produk, baik produk layanan jasa maupun barang yang dihasilkan oleh koperasi itu sendiri. Nah, disinilah butuh pengintegrasian peran. Contoh tadi, ketika sektor terkait dengan agri, ya harusnya expert kampus yang terkait dengan agribisnis siapa, itu harus bisa masuk nih. Jadi saya sarankan nanti di panel Sibakul Klinik itu ada kayak expert pool-nya, expert pool yang terkait dengan sektor realnya. Misalnya ya dia bisnis usaha pengolahan makanan berbasis ikan misalnya. Nah ini kan teman-teman LIPI kalau sekarang BRIN ya, itu kan punya kompetensi bagaimana toh mengkalengkan, mengawetkan dengan keilmuannya. Saya kira itu expert pool-nya harus masuk. Kalau dia si koperasi tadi kan namanya klinik, ini aku mau bikin olahan atau filet ayam biar awet, ini gimana sih untuk memenuhi program makan siang bergizi, itu kan ada tuh. Secara teknis itu saya harus bagaimana. Ilmu itu kan nggak mungkin dimiliki oleh teman-teman dinas koperasi. Ilmu itu mungkin ada di praktisi, ada di kampus, ya, ada di lembaga riset kayak BRIN. Nah itu harus diintegrasikan. Maka di Sibakul Klinik Koperasi itu menurut saya butuh ada satu expert pool-nya di situ. Kan itu ya. Saya kira ini masukan saya agar si koperasi itu nggak kesulitan mencari referensi. Ya, saya pengen tahu ini biar ayam yang harus difilet
tapi tetap aman untuk disediakan kepada siswa, nanti tidak keracunan misalnya, itu harus secara mengolah teknisnya kayak apa. Itu kan ada teknologi olahan pangan. Harus benar ya Pak ya. Iya, ahli gizi juga ada. Kalau tanya ke saya masih salah. Makanya ya kan harus tanya, atau tanya ke Bu Titi masih salah jawabannya. Harus tanya. Kalau dia coba-coba cari browsing di internet, oke ada. Pertanyaannya, pertanggungjawabannya bagaimana? Nah, iya kan? Karena sekarang ini semakin kita dipenuhin sosial media tentang ini, kalau nggak terkonfirm kehandalannya, nanti justru ada resiko. Nah, kalau pakai expert pool berarti orang-orang ini memang sudah direkomendasikan oleh dinas sesuai bidangnya. Nah, itulah salah satu cara bagaimana merevitalisasi bisnisnya. Karena bisnis kan selalu berinovasi, berkembang. Kalau inovasi ditumpukan pada pengurus, nggak akan jalan juga. Nah, ini butuh insight gitu yang dilakukan oleh lembaga lain, kolaborasi dengan perguruan tinggi, dengan lembaga riset, ya, dengan ekspert atau pelaku praktisi. Banyak loh praktisi yang pengen sharing ya. Saya ketemu ada satu pengusaha bakmi, itu selalu dia ngajarkan gratis bagaimana membuat bakmi seenak yang punya warung dia. Gratis itu? Gratis. Lalu saya tanya, apa merasa kompetisi? Enggak Pak, karena ilmu yang saya bagi itu nggak mungkin akan ngurangi rezeki saya. Saya kira ini hal yang baik ya. Akhirnya apa? Dia buka cabang di Magelang, si siswanya ini buka cabang, dan jadi enak. Orang nanti akan cerita ke Jogja, pokoknya ke Pak ini. Jadi itu bagian dari marketing dia juga. Selain amal ilmu ya. Saya kira itu luar biasa. Timeless itu ya Pak ya. Sehingga kalau di expert pool tadi itu ada pelaku bisnis yang mau sharing, saya kira mau Bu. Karena kadang-kadang juga sharing itu nanti menghasilkan supply chain. Oke, Bapak itu memang punya teknologi ini, tapi mungkin idle capacity masih kosong nih. Nah, saya yang punya bahan, saya pengen ngolah, saya memaklunkan atau menggunakan teknologi yang dimiliki pengusaha itu. Kan itu menjadi sharing ekonomi yang baik. Nah, sharing ekonomi itu terjadi kalau ada komunikasi. Nah, peran klinik Sibakul ini mencoba menjembatani menjadi hub para pelaku bisnis koperasi dengan pelaku bisnis maupun expertise yang ada. Dan insya Allah Jogja lengkap lah ya untuk itu. Saya kira itu. Oke Pak Maruf. Mungkin Bu Titi ingin merespon menjembatani expert pool itu gimana Bu dari sisi kedinasan Bu? Bagus sekali ya betul memang kita tidak bisa semuanya ya, tidak bisa semuanya untuk mengajarkan ke koperasi hanya apa. Ini kalau di podcast ini setiap keluar dari podcast itu saya dapat PR baru. PR-nya banyak udah sih ya Pak ya. Kalau ini kita nambahin PR lagi. Yang penting kan dikerjain semua sama Bu Tuti Pak ya. Ini kan aksi perubahan yang bagus. Tepuk tangan tuh Bu Tuti. Terus nah ini ya tadi masukan dari Pak Ma'ruf memang bagus untuk perkembangan koperasi, terutama koperasi sektorial ini. Ekspor mungkin tidak hanya ke produk tapi ke bagaimana mindset dan lain sebagainya, itu memang SDM tadi ya yang ini. Makanya ini PR PR harus dikerjain lagi ya Pak. Kalau keluar podcast tuh bunti PR-nya banyak tapi satu-satu dikerjain semua Pak. Aman. Jadi bagus ya Pak ya. Oke, nah Bu Tuti terima kasih. Nah, kita kembali ke Mas Hanif. Jadi kalau tadi kita ngomongin tentang expert pool juga. Nah, adakah rekomendasi koperasi untuk memilih vendor dan mitra teknologi agar proses digitalisasi efisiensi sesuai dengan kebutuhan yang ada, Mas? Saya kira kalau terkait dengan vendor banyak ya di luar sana. Namun koperasi juga harus selektif juga memilih, jangan sampai nanti salah gitu ya. Jadi pastikan vendor itu benar-benar paham dengan koperasi. Karena ada beberapa koperasi yang kita temukan di lapangan itu ternyata aplikasi yang dipakai itu bukan punya koperasi, mungkin punya perbankan. Nah ini kan sedikit berbeda karena kan di koperasi ini ada simpanan pokok, simpanan wajib yang ini harus rutin dibayarkan gitu kan. Nah itu sehingga nanti kalau vendor ini kurang paham nanti tidak bisa memenuhi kebutuhan dari koperasi itu sendiri. Nah, terus kemudian juga pastikan juga aplikasi itu bisa dimanfaatkan, SDM bisa menggunakan, artinya interface-nya itu mudah.
Jadi tidak menyulitkan nanti pengelola koperasi ini untuk memanfaatkan teknologi itu. Sehingga nanti kalau pengelolanya sendiri kesulitan ya tadi maunya transformasi ke digital tapi malah kembali lagi ke manual karena tidak bisa memanfaatkan itu. Terus kemudian juga pastikan juga vendor ini memberikan pelatihan pembekalan pada SDM yang nanti bisa memanfaatkan di koperasi itu. Pastikan ada pelatihan itu dan juga vendor ini ketika nanti ada kendala itu nanti bagaimana? Apakah vendor ini bisa memperbaiki terus kemudian juga kena biaya atau tidak? Karena tiap kali ada permasalahan terus kemudian nanti kena biaya, kasihan juga koperasinya. Oke, jadi memang harus sama-sama menguntungkan dan tidak ada salahan satu sama lain ya Mas ya. Iya, betul. Oke, Mas Hanif luar biasa sekali. Nampaknya ini sobat koperasi kita 1 jam udah nggak kerasa, ternyata udah 1 jam loh Bu Pak ini ya. Nah, boleh untuk tema yang luar biasa ini sedikit closing statement dari Bu Tuti dulu untuk sobat koperasi di tema revitalisasi koperasi melalui penerapan model bisnis berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta atau Sikomo Belanja di Jogja. Boleh Bu, silahkan. Sikomo Belanja di Jogja ini adalah strategi kami di dalam penerapan penggunaan aplikasi klinik koperasi. Jadi saya minta teman-teman dari koperasi itu untuk untuk mengakses Sibagul klinik koperasi karena itu dengan data yang di dalam klinik koperasi untuk koperasi yang dalam pengawasan itu bisa menjadi sehat, yang sakit tadi bisa menjadi sehat. Kalau sudah sehat itu akan berubah menjadi klinik kecantikan. Koperasinya menjadi cantik. Itu. Karena cantik juga penting ya Bu di koperasi ya Bu ya. Terima kasih Bu Tuti. Selanjutnya Mas Hanif sedikit closing statement-nya apa Mas? Kalau terkait dengan proses digitalisasi bisa memanfaatkan klinik tadi untuk layanan konsultasi juga penyampaian laporan ini silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terus kemudian juga untuk media belajar karena di situ juga ada materi yang bisa diakses sewaktu-waktu. Terus kemudian juga untuk digitalisasi bisa memakai teknologi yang sederhana yang mungkin bisa dipakai oleh koperasi. Mungkin koperasi bisa memanfaatkan media sosial. Kalau kami untuk media sosial koperasi itu karena banyak koperasi belum mengajak interaksi anggota untuk ke media sosialnya. Kalau kami selalu menargetkan minimal follower dari media sosial ini adalah 50% plus 1 dari jumlah anggota yang ada. Gitu. 50% plus 1 ya? Iya, karena syarat quorum di koperasi adalah itu, Pak. 50 plus 1 ya Bu ya. Oke, terima kasih Mas Hanif dan menutup perbincangan hari ini closing statement dari Pak Ma'ruf, silahkan. Apresiasi ini atas upaya terus mengupgrade yang dilakukan dari Sibagul, lalu Sibagul Klinik Koperasi, tambah fitur-fitur yang dilakukan Bu Tuti. Saya kira ini hal yang sangat positif. Mungkin kita bisa pakai versi itu kan, kalau aplikasi itu kan versi 1 atau versi 2.0 nanti ini kan upgrade terus ya. Saya kira upgrade ini menjadi penting dan saya memberi catatan yang utama juga harus dilindungi data. Jadi keamanan data itu menjadi pertaruhan di dalam dunia digital karena kadang-kadang di dalamnya juga ada data-data yang mungkin nanti bisa disalahgunakan oleh oknum. Ya, jadi itu keamanan data menjadi penting. Sekali lagi mola ini menjadi kebutuhan menurut saya. Jadi Bu Tuti ini menjawab kebutuhan apa yang terjadi di lapangan, bahwa gerakan koperasi, aspek kelembagaan, aspek bisnis butuh tanda petik ya intervensi yang lebih upgrade gitu, baik pada sistem tata kelolanya, kemudian proses bisnisnya itu ya, termasuk tadi penggunaan teknologi informasi itu sebagai alat yang mengefektifkan proses bisnis, sehingga proses yang dikembangkan di revitalisasi ini juga harus terus juga berkembang. Tidak menganggap bahwa ini sudah cukup, enggak, pasti akan fiturnya akan berkembang terus menjadi versi 1, versi 2, versi seterusnya. Dan ini kan tidak terikat dengan siapa yang duduk di sana. Inisiatornya sudah ada, Ibu mengembangkan, nanti akan diteruskan oleh generasi berikutnya siapapun pemangkunya itu ya. Tapi ini bagian dari kehadiran pemerintah daerah dalam konteks ini DIY, Dinas Koperasi, kepada dunia koperasi. Yang dunia koperasi ini terus terang berat Mas tantangannya ya. Nah tantangannya ini kan tidak sekedar bisnisnya tapi juga citra.
di luar ketika ada satu koperasi itu dianggap jelek, seakan-akan koperasi itu jelek seperti itu. Padahal coba rasionya berapa persen, sementara bisnis pribadi yang nakal, yang ngemplang lebih banyak, gitu kan. Nah, itulah kehadiran fitur-fitur dan teknologi ini sekali lagi menjadi alat untuk meringankan beban koperasi untuk terus eksis. Saya kira itu appreciate gitu ya. Wah, terima kasih, tepuk tangan untuk para narasumber kita dan hadirnya luang waktunya, semoga menjadi berkat untuk kita semua, menjadi manfaat baik untuk teman-teman sobat koperasi yang sedang menyaksikan kita. Dan tentunya di podcast Sinau bareng Si Bakul Koperasi ini dengan tema revitalisasi koperasi melalui penerapan model bisnis berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta atau bisa kita kenal Sikomo Belanja di Jogja. Harapannya koperasi akan semakin terbuka wawasannya sehingga dapat meningkatkan kapasitas tata kelola dan usahanya, dan kemudian akan berdampak positif meningkatkan kepercayaan dan kesejahteraan anggota sekaligus berkontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tepuk tangannya boleh. Dan akhir kata, menarik sekali, nampaknya 1 jam kurang, tapi besok kita ketemu lagi ya Bu di podcast selanjutnya ya Bu ya. Iya. Dan akhirnya saya Febri Setiawan pamit. Mohon maaf jika ada salah kata dalam membawakan acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Koperasi Jaya. Dadah.